Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Puji Tuhan. Firman ini sangat jelas ya, datang kepada kita bagaimana cara Allah pada zaman dahulu menyatakan dirinya. Saya memberikan judul firman Tuhan kita pagi siang hari ini, yaitu keistimewaan sang perantara. Keistimewaan sang perantara. Nah, kita sudah baca di ayat 1 ya, dikatakan setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Ketika saya mempelajari ayat ini berbicara tentang bagaimana cara Allah menyatakan dirinya kepada manusia, bagaimana cara Allah memperkenalkan, mengungkapkan dirinya supaya dikenal oleh manusia. Nah, yang pertama tadi, bahwa yang pertama cara Allah untuk memperkenalkan dirinya yaitu melalui perantara ya. Perantara yaitu nabi-nabi, dikatakan di situ. Berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Nah, jadi dikatakan bahwa berulang kali perantaraan nabi itu enggak cuma sekali, dua kali, tapi berulang-ulang kali. Kita tahu bahwa zaman di perjanjian lama Allah berbicara kepada nabi-nabi enggak hanya satu nabi, tetapi ada banyak ya. Dan ketika Dia berbicara kepada nabi-nabi, ada berbagai cara juga caranya untuk berbicara. Ada yang melalui mimpi, ada juga yang melalui suara yang dapat didengar. Kayak Musa ya, ketika melihat nyala api, terus dia mendengar ada suara, Musa, Musa gitu kan. Seperti itu. Kemudian juga salah satunya melalui teofani, atau Allah menampakkan diri menyerupai manusia, kayak malaikat yang datang kepada Abraham, kayak gitu. Jadi ada banyak cara Allah menyatakan dirinya supaya dikenal oleh manusia. Banyak cara Allah menyatakan dirinya supaya Dia memperlihatkan dirinya, menyampaikan apa yang akan harus disampaikan kepada manusia pada saat itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian pada ayat yang kedua dikatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berbicara kepada nabi, nah di zaman akhir ini Ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Kalau kita melihat di pas ayat 1 dengan 2, ada kontras, ada perbandingan yang jelas di sana, yaitu yang pertama melalui nabi, perantara Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia, yaitu yang pertama melalui nabi, dan yang kedua ternyata melalui anaknya, yaitu zaman akhir. Anaknya yaitu Yesus Kristus. Jadi, perantara Allah menyatakan dirinya pada zaman dahulu kala melalui nabi, yang terakhir pada zaman akhir ini Allah menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus. Nah, ketika saya melihat ini ada hal yang menarik dari penulis Ibrani ini. Yang menarik di sini yaitu bentuk penulisan suratnya tidak seperti penulis surat-surat PB. Biasanya para penulis PB
ketika menulis surat kepada jemaat atau kepada muridnya, misalnya Paulus kepada Timotius atau kepada Filemon, biasanya dia say hello dulu, ya kan? Kayak pendahuluan, ada ucapan pendahuluan. Misalnya mungkin dari Paulus kepada jemaat di Korintus. Tetapi di sini dia langsung to the point gitu kan. Mungkin coba kita bayangkan ketika kita mau menulis surat kepada seseorang tanpa pendahuluan langsung inti. Berarti artinya itu memang penting ya. Nggak usah babi bu, langsung tak. Mungkin kayak orang yang nagih hutang, nggak usah, wah kamu baik sekali ya, tapi langsung tolong yang bayar hutang gitu. Karena itu memang penting, karena nggak dibayar-bayar misalnya kayak gitu. Nah, yang menariknya di sini yaitu penulis tidak mengucapkan salam pembuka, tidak memperkenalkan diri, tidak ada pendahuluannya, tapi langsung to the point pada zaman dahulu dan pada zaman akhir. Nah, penulis di sini langsung pada pokok inti yaitu pribadi dan karya Yesus Kristus. Kalau kita lihat di situ di ayat 2 sampai selanjutnya itu menceritakan sang perantara, keistimewaan seorang perantara yaitu Yesus Kristus. Nah, ada yang istimewa dari perantara zaman akhir ini, yaitu Yesus Kristus anaknya. Yang pertama, yang istimewa dari perantara zaman akhir, yang pertama karena ia adalah anak. Ia adalah anak. Kalau di pasal 1, Allah menjadikan nabi-nabi sebagai perantara. Dan yang di ayat kedua, Allah menjadikan anaknya sebagai perantara. Ada kontras yang sangat mencolok di sana. Kalau yang pertama perantaranya seorang hamba ya, tapi yang kedua perantaranya adalah seorang anak. Gitu. Nah, di sini dikatakan bahwa pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Kemudian oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Nah, perantara Allah dalam menyatakan dirinya yaitu melalui anak, ada yang istimewa di sini. Karena yang pertama ia adalah anak. Nah, anak ini dikatakan memiliki kuasa tertinggi daripada nabi-nabi dan malaikat. Sudah saya jelaskan di ayat 4, ia memiliki kedudukan jauh lebih tinggi daripada malaikat. Dan ayat 1 juga secara tersirat mengandung sebuah pertanyaan, siapa yang paling tertinggi gitu kan. Jadi diperbandingkan dengan nabi-nabi dengan anaknya yaitu Yesus Kristus. Itu yang istimewa karena ia adalah anak. Nah, anak di sini memiliki kuasa tertinggi daripada nabi-nabi manapun, bahkan jauh lebih tinggi dari malaikat-malaikat. Yang istimewa dari seorang perantara ini selain ia memiliki kuasa tertinggi daripada nabi-nabi dan malaikat-malaikat, ternyata ia adalah yang berhak menerima segala yang ada. Kalau anak dibandingkan hamba, siapa yang paling berhak menerima warisan? Anak ya, nggak mungkin dalam situasi tertentu, nggak mungkin kalau orang tua meninggal, dia membuat wasiat harta warisannya untuk pembantu misalnya gitu, untuk orang lain. Tetapi pasti untuk anak-anaknya. Nah, apa yang istimewa dari seorang anak ini, seorang perantara, karena ia adalah pewaris atau kleronomos dari segala yang ada. Nah, dalam Yunani itu pewaris kleronomos. Nah, kleronomos itu artinya segala yang berhak. Makanya Lembaga Alkitab Indonesia memang di situ menerjemahkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Jadi saya tulis di sini sebagai pewaris, dia sama aja. Keistimewaan dari seorang perantara ini, karena ia adalah anak, makanya ia adalah pewaris dari segala yang ada. Yang istimewa dari seorang perantara ini karena ia adalah seorang anak, yaitu karena dialah Allah telah menjadikan
alam semesta. Bukan karena siapa-siapa, bukan karena nabi, bukan karena malaikat-malaikat, bukan, tetapi karena anaknya, seorang perantara ini. Itu yang menjadi keistimewaan dari seorang perantara ini, karena dia bukan sebagai hamba, tetapi dia adalah anak Allah. Dan dia memiliki kekuasaan, dia merupakan seorang pewaris, dan karena dialah alam semesta ini dijadikan. Itu. Kemudian yang menjadi keistimewaan sang perantara ini yaitu Yesus Kristus, selain dia adalah anak, ia juga adalah Allah. Perhatikan di sini, dia sebagai Allah. Ada dua hal istilah Yunani yang dipakai. Kita lihat ayat yang ketiga, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Bahasa Yunani yang dipakai untuk istilah gambar di sini, yang pertama dipakai eikon. Itu biasa dipakai di dalam Kolose 1 ayat 15. Di sana dipakai eikon, di mana bahwa Yesus Kristus sebagai yang sulung menggambarkan keutamaan Kristus dan ia segambar dan serupa dengan Allah. Kemudian yang kedua, istilah Yunani untuk kata gambar di sini yaitu dipakai karakter. Dan ini dipakai dalam Ibrani tadi yang kita sudah baca ayat 1 sampai 3. Nah, yang pertama ini eikon ini tuh lebih memiliki pengertian yang lebih umum dalam Perjanjian Baru, dan yang karakter ini, yang terakhir ini lebih kuat dalam pengertian gambar yang tepat. Anak ini seorang perantara yang adalah anak dan juga adalah Allah. Kenapa? Karena di situ dikatakan bahwa ia merupakan gambar yang tepat, gambar yang sama persis dengan Allah. Keistimewaan seorang perantara ini karena selain dia seorang anak, dia juga adalah Allah, dan dikatakan bahwa ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Itu membuktikan bahwa dia memang adalah Allah, dia serupa dan segambar dengan Allah. Kemudian ia adalah Allah karena ia menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Nah, menopang segala yang ada itu dipakai kata pero, artinya atau menanggung atau membawa. Nah, dalam konteks ini dikatakan, diartikan menegakkan, memelihara, mempertahankan. Jadi anak atau seorang pengantara ini tidak hanya menciptakan alam semesta, tetapi juga memelihara, menopang, menegakkan, mempertahankan alam semesta ini. Itu kan gak hanya buat alam semesta ini, dunia ini, ada manusia-manusia di dalamnya dan wes terserah gitu kan, mau kemana-kemana terserah. Tetapi ketika Tuhan menciptakan tatanan yang ada, dia juga bertanggung jawab dan dia juga punya rancangan dan dia juga yang memelihara. Ya. Ketika kita mengetahui kebenaran ini, kita mengerti bahwa kehidupan kita saat ini itu ada dalam pemeliharaan Allah. Amin. Kehidupan kita saat ini ada dalam penjagaan Allah, ada dalam perlindungan Allah. Jadi ketakutan, kecemasan, apapun yang sedang kita hadapi saat ini, satu hal yang harus kita pahami bahwa kita punya perantara yang sangat istimewa, yang tidak hanya menciptakan dunia ini, tetapi dia juga memelihara dunia ini termasuk kita orang percaya. Amin. Dikatakan di ayat yang ketiga, dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tertinggi. Luar biasa keistimewaan perantara kita yaitu Yesus Kristus. Dia juga mengadakan penyucian dosa. Nah, ini penyucian dosa ada beberapa pengertian di dalam Yohanes 2 ayat 6, yaitu penyucian dalam upacara, ada kesembuhan secara jasmani dan juga penebusan dosa. Jadi banyak pengertian ketika
Tuhan Yesus menjadi perantara antara kita dengan Allah ketika dia menebus dosa kita di atas kayu salib, itu artinya memiliki suatu pengertian yang luas. Ketika kita sakit, kita bisa datang kepada Tuhan. Ketika kita sedang mengalami, mungkin setiap orang pernah merasa bahwa saya tidak layak di hadapan Tuhan dan lain sebagainya. Percayalah bahwa Tuhan Yesus sudah menyucikan kita. Kemudian keistimewaan seorang perantara karena ia adalah Allah, dikatakan bahwa ia setelah mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Nah, ini adalah cara kiasan atau penggambaran untuk menyatakan karya paripurna dan peninggian Yesus. Karena kalau bukan sebagai kiasan, pasti dalam benak kita berpikir, oh berarti Yesus adalah tangan kanan Allah. Berarti Yesus jauh lebih rendah dari Allah. Sehingga dia duduk di sebelah kanan untuk ditinggikan. Ini hanya sebagai penggambaran bahwa setelah Yesus dalam wujudnya sebagai manusia, sebagai anak di muka bumi ini, sebagai perantara, setelah Yesus menyelesaikan pekerjaannya yang luar biasa, kemudian dia selesai dan ditinggikan. Itu maksudnya seperti itu. Makanya dia bilang jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Saya tidak ingin menimbulkan kesalahpahaman ya. Mungkin ada yang bingung, kok seorang perantara ini anak, berarti ia manusia, kok dia juga Allah kayak gitu. Tapi memang seorang perantara ini adalah manusia dan juga Allah. Tapi dalam hubungan ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia Allah tetapi dia datang melalui seorang manusia dan dia harus menjadi sama seperti kita untuk dapat mengerti dan memahami manusia. Di zaman akhir ini, zaman akhir itu dimulai dengan kedatangan Yesus ke dunia ini, dengan kelahiran Yesus. Itu merupakan cara Allah menyatakan dirinya. Memang bukan satu-satunya cara, karena ada banyak cara Allah menyatakan, tidak hanya melalui kelahirannya, tetapi ada juga melalui kematian, kebangkitan, ada banyak cara. Tetapi di momen Natal ini merupakan salah satu cara Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia pertama kali. Kalau Tuhan Yesus nggak lahir ke dunia ini, kita tidak akan bisa mengenal Allah. Oleh sebab itu kita mensyukuri cara Allah berbicara kepada kita dengan memberikan pengagungan, memberikan yang terbaik kepada Yesus Kristus. Karena dikatakan bahwa dia adalah ahli waris yang berhak menerima segala yang ada. Dia berhak menerima persembahan kita, dia berhak menerima pengagungan kita, dia berhak menerima seluruh hidup kita. Apa yang dapat kita persembahkan? Apa yang perlu kita syukuri? Karena Allah sudah mau memberikan dirinya, Allah sudah mau menyatakan dirinya melalui kelahiran Yesus Kristus. Apa yang mau kita persembahkan kepada pewaris? Ada banyak cara yang bisa kita lakukan. Apa yang kita mau berikan? Kita bisa mungkin masing-masing mensyukur dengan cara memberikan kepada orang lain, apa yang kita bisa bantu, mungkin kita bisa menolong yatim piatu, janda, apa yang kita bisa lakukan, kita bisa lihat dalam keluarga kita, dalam komunitas kita, di sekitar kita, kita bisa mungkin tergerak hati, oh dia membutuhkan, itu sebagai bentuk persembahan kita, pengagungan kita kepada Tuhan. Karena pengagungan kita kepada Tuhan enggak hanya berbicara soal di gereja, berdoa, angkat tangan, enggak. Tapi ketika kita berbuat baik kepada sesama, melakukan kebenaran firman Tuhan, menerapkan kepada sesama kita, itu juga merupakan ucapan syukur kita sebagai bentuk pengagungan
kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya belajar ayat ini awalnya saya merasa, kok susah ya, gitu kan. Tapi ketika saya melihat bahwa saya sungguh sangat bersyukur karena ada seorang perantara yang sangat luar biasa. Amin. Kita bersyukur ada seorang perantara yang sangat-sangat istimewa, dan keistimewaannya itu jauh melebihi apapun, tidak dapat dibandingkan. Dan puji syukur kepada Allah bahwa Dia mau menyatakan dirinya lewat kelahiran Yesus Kristus. Bagaimana kita mau mensyukuri adalah hal yang harus kita lakukan. Ada hal yang harus kita lakukan di hari-hari ini. Sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan, sebagai wujud pengagungan kita kepada Tuhan, karena saya sudah diselamatkan, Tuhan Yesus sudah menjadi perantara antara Allah dengan saya, yang seharusnya saya dihukum, tetapi Yesus menjadi perantara antara Allah dengan saya sehingga diperdamaikan. Maka saya mau mengucap syukur dengan melakukan hal-hal yang baik. Ya, bukan karena melakukan hal-hal yang baik supaya saya diselamatkan, bukan, kita sudah diselamatkan, tetapi wujud syukur kita bahwa Tuhan sudah menjadi perantara, Tuhan sudah lahir ke dunia ini, Tuhan sudah menjadi pendamai antara kita manusia dengan Allah. Mari kita mau mensyukuri dengan melakukan kebaikan. Itu sebagai bentuk pengagungan kita, persembahan kita, pujian kita kepada Tuhan. Kita mengingat kembali bagaimana kita punya Yesus Kristus yang sangat istimewa. Amin. Kita mau bersyukur di hari-hari ini bagaimana Tuhan sudah menolong kita, Tuhan sudah memelihara kita. Dia tidak hanya menciptakan dunia ini dan membiarkan begitu saja, tetapi percaya bahwa kita yang ada saat siang hari ini, pribadi lepas pribadi, tidak pernah luput dari tangan Tuhan. Amin. Kita tidak pernah luput, sebrengsek apapun kita, sejahat apapun kita, seberdosa apapun kita saat ini di masa lalu dan lain sebagainya. Kita sangat berharga di mata Tuhan. Karena itu Tuhan mau menyatakan dirinya dengan datang ke dunia ini, lahir menjadi manusia. Apa sih manusia itu? Kata pemazmur, hanyalah debu, hanyalah seperti uap air yang sebentar kelihatan kemudian lenyap. Artinya kalau Tuhan mau datang ke dunia ini menjadi sama seperti kita, artinya bahwa kita sangat spesial di hadapan Tuhan, sangat berharga di hadapan Tuhan. Jadi jangan kita merasa bahwa saya gak berguna, saya dan lain sebagainya, kita merasa kecil hati. Tetapi mari kita mau mengingat kembali bahwa kelahiran Yesus di dunia ini karena kita spesial di mata Tuhan. Amin. Oleh sebab itu kita mau bersyukur dengan mempersembahkan pengagungan kita kepada Tuhan lewat kita mau berbagi, melakukan hal-hal yang baik dengan sesama kita. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu, mengingatkan kami kembali akan kasih Tuhan yang luar biasa, sehingga Engkau mau menyatakan diri-Mu lewat perantara yang sangat-sangat istimewa, yaitu anak-Mu Yesus Kristus. Engkau rela menjadi manusia, Engkau rela lahir di dunia ini karena kami berharga di mata Tuhan, karena Allah mencintai kami, karena Allah mengasihi kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami boleh memaknai kelahiran Tuhan Yesus Kristus dengan mensyukuri setiap kehidupan kami, dan kami mau melakukan hal-hal yang bermakna, hal-hal yang memberkati orang lain, hal-hal yang boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Biarlah firman-Mu terus menguatkan kami untuk terus mensyukuri kelahiran Tuhan Yesus sebagai bentuk cara pernyataan Allah
Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil